Pak Jokowi liburan sama keluarga. Ya bagus gitu. Ya liburan masa sama anggota partai? Bukan liburan itu. Tapi Pak SBY dulu ketika kunjungan kerja, yang diajak siapa? AHY sama Ibas, apa hubungannya? Apa? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang cerewet sekali. Yang setiap apapun yang kita lakukan, dia komentarin, dinyinyirin. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era SBY. Karena kalau kita ngelihat akun sosial media Roy Suryo hari ini, itu kayaknya jauh lebih aktif daripada akun-akun buzzer. Aktif banget, semua isu dikomentarin. Bahkan kita nih yang netizen asli gitu ya, yang bener-bener kita sering main sosmed, kalah sama Roy Suryo kayaknya sekarang. Padahal mantan menteri loh. Kalau kita bandingkan dengan mantan-mantan menteri yang lain, Jonan misalkan, Ibu Susi, itu nggak seaktif dia. Kayak nggak kabut banget kayak Roy Suryo gitu. Ini kan kita jadi bertanya-tanya, apa nggak ada kesibukan lain? Apa jangan-jangan ini lagi sesuai dengan profesi barunya Roy Suryo? Karena ketika saya ngelihat Roy Suryo mengomentari dan bertanya kepada masyarakat, katanya ketika Pak Jokowi liburan ke Jogja dan Bali, apakah masyarakat Indonesia ikut menikmatinya? Ini kan pertanyaan yang lucu gitu. Kalau ini ditanyakan kepada Pak Jokowi, apakah rakyat ikut menikmati? Ya, kalau kita hubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 7 tahun terakhir, ada banyak yang dinikmati sama masyarakat. Jalan tol misalkan. Gara-gara di era Pak Jokowi ini tol terhubung dari Jakarta Surabaya, udah nggak ada lagi ceritanya orang mudik bermalam di jalan. Udah nggak ada. Kalau dulu di era Pak SBY, berhari-hari orang di jalan raya. Sampai nginep, diem di mobil, tidur di mobil gitu, atau nyari penginapan, banyak. Sekarang nggak ada ceritanya gitu. Kalau orang mudik dari Surabaya ke Jakarta, Jawa Timur Jakarta gitu ya, atau dari Jawa Tengah gitu, udah nggak ada lagi orang kemudian harus tidur di jalan raya, nggak ada. Yang sampai berhari-hari nggak ada. Memang ada kemacetan, tapi ya cuma 11-12 jam, nggak sampai yang harus nginep bermalam. Udah nggak ada lagi ceritanya. Nah, kalau Roy Suryo bertanya apakah ini juga dinikmati oleh rakyat Indonesia? Ya banyak gitu. Nggak cuma jalan tol, bandara, pelabuhan, banyak. Ya tapi kalau ini dipermasalahkan kepada liburan seorang Presiden Jokowi ke Bali, yang hanya fokus kepada liburannya, apakah liburannya dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Ini saya bisa jawab nanti. Tapi saya ingin lebih dulu bertanya kepada Roy Suryo gitu. Emangnya ketika dia meneliti akun video-video bokep, video-video porno dulu, apakah rakyat Indonesia ikut menikmatinya? Enggak. Lalu dia cuma cerita kesimpulannya seperti apa? Bukan nge-share linknya. Kalau share linknya mungkin kita bisa ikut nikmati gitu ya. Tapi kan enggak, dia dinikmati sendiri. Iya kan gitu. Dan ketika kementerian beli panci, beli wajan, pompa air misalkan, apakah rakyat Indonesia ikut menikmatinya? Ya enggak lah. Menteri-menterinya yang menikmati. Cuma menteri-menteri yang lain itu kan mengembalikan kepada negara. Cuma ada tuh ceritanya, katanya menteri yang ngembat barang-barang ini, alat-alat dapur ini dibawa ke rumahnya, dibawa pulang. Ada tuh katanya gitu. Tapi ya sudahlah, kita nggak perlu bahas menteri itu gitu. Tapi pertanyaan soal manfaat gitu ya untuk liburan, ini kan nggak nyambung gitu. Ibarat kita, mantan kita liburan, emang ada manfaatnya kepada kita? Ya nggak ada gitu. Emang kalau yang lain, menteri-menteri yang lain liburan, ada manfaatnya sama kita? Nggak ada. Kalaupun Pak Jokowi mau liburan di Solo, apakah ada manfaatnya kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Nggak ada. Ini namanya juga liburan gitu. Tapi kan mestinya sebagai seorang menteri di era sebelumnya, di era SBY, mestinya dia tahu diri gitu. Karena kalau kita mau ungkit-ungkit, kita juga bisa bertanya, apa manfaat dari pembangunan Hambalang misalkan? Mau kita liburan di sana nggak bisa. Serem soalnya, horor gitu. Banyak hantunya. Hantu-hantu Cikias gitu ya. Apa manfaatnya? Ya nggak ada gitu. Ya tapi
kalau ini mau dibanding-bandingkan gitu ya, ya lucu sekali gitu. Di era Pak SBY ketika dia menjadi presiden, dia kan sering sekali tuh ke luar negeri, kunjungan kerja, nerima penghargaan, nerima award, wah apapun lah gitu namanya gitu. Perdamaian dunia, apapun itulah. Sering sekali Pak SBY gitu, sehingga secara anggaran presiden waktu itu gitu ya, di tahun 2004 sampai 2014 gitu ya, itu setiap tahunnya hampir mencapai 200 miliar per tahun. Ya bertahap sih, ada yang 126, ada 180 gitu ya. Banyak banget intinya. Dan kalau ini mau dibandingkan dengan era Gus Dur dan Megawati gitu ya, yang setiap tahunnya hanya sekitar 50 miliar, ini kan sudah naik hampir 3 kali lipatnya untuk anggaran kunjungan kerja seorang SBY waktu itu gitu. Jadi kalau sekarang Roy Suryo tiba-tiba nyinyir terhadap Pak Jokowi yang hanya liburan ke Bali dan Jogja, yang secara hitung-hitungan itu pasti lebih murah dibandingkan jalan-jalan ke London dan Eropa. Ini kan dia nggak tahu diri. Nggak tahu diri banget gitu. Lah dulu ketika SBY mau di demo 60 BEM universitas dikasih paket wisata sama SBY. Ayo kita liburan aja biar gak demo. Ada tuh paket wisata dari APBN itu supaya mahasiswa ini gak demo SBY. Ya saking gak jelasnya seorang presiden SBY waktu itu gitu, nggak tahu dia dalam rangka menyambut atau merespon demonstrasi di Indonesia, dia nggak tahu gitu. Makanya mau dikasih liburan tuh anak-anak mahasiswa. Jadi ini beda lah sama Pak Jokowi sekarang gitu. Ketika ada demo ya demo aja, kita respon, nggak usah takut gitu. Bukan malah pergi ke luar negeri. Kan sering dulu ya, kalau Pak SBY itu mau ada pengumuman kenaikan harga BBM, dia ke luar negeri dulu. Takut di demo. Anggaran lagi tuh ke luar negeri. Padahal mestinya ya santai aja gitu. Nah ini menterinya sekarang sok-sokan ngeritik Presiden Jokowi. Itu kan kayak tetangga kita yang sebenarnya lebih miskin dari kita, tapi sok-sok kaya gitu. Nggak tahu diri. Makanya ketika kita lihat di era Presiden SBY dulu gitu ya, ini nggak cuma presiden yang sering kunjungan ke luar negeri gitu ya, yang bawa keluarga gitu ya. Ini masih mending nih, Pak Jokowi liburan sama keluarga, ya bagus gitu. Ya liburan masa sama anggota partai, bukan liburan itu. Tapi Pak SBY dulu ketika kunjungan kerja, yang diajak siapa? AHY sama Ibas, apa hubungannya? Apa? Gak ada sama sekali gitu. Bandingkan dengan Pak Jokowi, pernah nggak Pak Jokowi ketika kunjungan kerja ngajak Gibran, ngajak Kahiyang, Kaisang, pernah nggak? Kunjungan ke Eropa gitu, ke Amerika? Ya nggak ada gitu. Nah ini beraninya kalian kamu Pak Roy Suryo ini ngeritik Pak Jokowi gitu. Padahal dulu di era dia itu jauh lebih buruk gitu. Makanya kemudian DPR, Kementerian, MPR, kalau kita ingat dulu, itu sering sekali tuh kunjungan kerja ke luar negeri, bawa anak dan istri pertama, istri kedua dibawa semua, pembantu bawa. Kenapa mereka berani sepede itu untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dengan keluarga-keluarganya? Kenapa? Ya karena presidennya juga kayak gitu. Makanya mereka berani. Sekarang gimana? Hampir nggak ada gitu. Mungkin di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi ada masih yang ngeyel atau tetap terjebak dengan cara-cara lama gitu. Masih ada. Tapi bandingkan dengan era Pak SBY gitu. Banyak banget gitu. Sekarang tuh orang-orang DPR, MPR, kementerian kalau mau liburan ke luar negeri, mereka hati-hati sekali. Gak kayak zaman dulu di era Pak SBY, saingan tuh. Anggaran DPR untuk kunjungan ke luar negeri 170 miliar setahun. Pak SBY 179. Satu presiden lebih banyak kunjungan ke luar negerinya dibandingkan ratusan anggota MPR. Ya tapi waktu itu juga sama-sama gitu. Urusannya cuma ngabisin anggaran aja. Kunjungan kerja lah, studi banding lah, apalah gitu. Ya banyak banget gitu. Ya tapi dari pernyataan Roy Suryo ini gitu ya, saya melihat nampaknya ada kecemburuan yang luar biasa dari para mantan gitu ya.
Ya nggak cuma mantan menteri, mantan presiden juga sama kayaknya gitu. Karena kalau kita ngelihat Pak Jokowi kunjungan ke daerah-daerah itu kan sangat-sangat luar biasa. Sehari itu bisa 3 daerah beliau datangi gitu ya. Loncat-loncat dari Aceh, Sumatera, loncat-loncat gitu. Tapi ini kan dulu tidak pernah dilakukan oleh seorang SBY gitu. Jangankan mantan presiden gitu ya. Saya saja sebagai warga biasa rasanya tuh pengen juga loh kayak Pak Jokowi gitu. Jalan-jalan keliling Indonesia, ketemu warga, saudara-saudara kita, kasih kaos, kasih sepeda, ketemu salaman. Wah, seru gitu. Padahal saya belum pernah jadi presiden gitu kan. Nah, ini apalagi seorang SBY yang pernah jadi pernah jadi presiden gitu. Ini kan pasti dia ngerasa, kok saya dulu nggak kayak gitu ya. Nyesel banget pasti dia ngeliat Pak Jokowi gitu. Harusnya dia juga bisa dong kemana-mana, ke seluruh pulau di Indonesia, kunjungan kerja, ketemu dengan warga, happy-happy gitu ya. Bisa harusnya gitu, tapi dia nggak lakukan waktu itu. Karena apa yang dilakukan oleh Pak SBY dulu, lebih sering kunjungan ke luar negeri, lebih sering bawa keluarganya ke luar negeri. Padahal ketika dia ke luar negeri, itu kan dia nggak terlalu dihormati tuh. Ya sama lah seperti kita ada presiden dari negara lain terus datang ke tempat kita. Ya kita biasa aja gitu. Oh nggak kenal. Ya paling cuma iya presiden dari India ya sudahlah. Beda sama presiden Indonesia ketika datang ke daerah kita gitu ya. Emang presiden kita itu rasanya bangga sekali. Di zaman Pak SBY ketika datang kunjungan kerja ke daerah-daerah, yang dia temui cuma bupati, wali kota. Kalaupun ada masyarakat ya cuma masyarakat terbatas yang emang disiapin sama bupatinya. Jadinya ya nggak seru gitu, takut-takut semua karena semuanya sesuai arahan. Jangan sampai ketawa-ketawa depan Pak SBY. Nggak seru gitu. Dan Roy Suryo sebagai orang yang pernah menjadi menteri dulu gitu, mungkin dia juga nyadar tuh kenapa dia nggak memanfaatkan kesempatannya gitu. Misalkan kunjungan ke daerah-daerah, pergi ke seluruh pelosok negeri untuk mencari talent-talent terbakat, para atlet dari mulai sepak bola dan lain-lain, kan mestinya bisa dia lakukan. Menteri Pemuda dan Olahraga kok gitu, tapi kan nggak dia lakukan. Sibuk sama urusan yang itu di Jakarta. Sibuk ngapalin lagu Indonesia Raya waktu itu. Ya karena kalau kita lihat Pak Jokowi selama 7 tahun terakhir gitu ya, kunjungan kerja ke banyak, belusukan ke banyak daerah di Indonesia, itu kan luar biasa sekali. Itu adalah fasilitas yang sangat-sangat nyaman gitu, gratis, bisa kemana-mana, fasilitas nomor 1, VIP gitu, bisa bertemu dengan warga gitu, asik gitu. Tapi itu nggak dilakukan sama Pak SBY dan kawan-kawannya dulu. Kemarin tuh lebih sibuk ke luar negeri. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Rosul yang mengatakan, apakah rakyat Indonesia ikut menikmatinya? Ini saya mau jawab gitu ya, soal liburan Pak Jokowi ke Bali dan Jogja. Kalau kita mau bandingkan antara liburan ke luar negeri atau kunjungan kerja ke luar negeri dengan liburan di Indonesia, di Jogja dan Bali gitu ya. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat kepada masyarakat Indonesia? Pasti ya yang liburan Jogja dan Bali gitu. Karena hotelnya ya hotelnya kita gitu. Kita beli makanan ya yang jual orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Kita beli souvenir di sana ya orang-orang kita, masyarakat kita. Ya adalah yang bisa menikmati dari kunjungan kerja presiden atau liburan presiden dan keluarganya. Ada. Nah tapi kalau Pak SBY dulu ke luar negeri sama Ibas sama AHY, siapa yang diuntungkan? Mereka beli makan ke orang luar negeri. Mereka nyewa hotel, hotelnya ya hotel luar negeri. Berputar di luar negeri uangnya, bukan di sini gitu. Jadi mana yang lebih bermanfaat? Dan selain itu gitu ya, saya juga ketawa sebenarnya ketika seorang mantan menteri tidak mampu memahami langkah seorang Presiden Jokowi. Karena kan ini bukan pertama kali. Pak Jokowi itu memang sering liburan atau kunjungan ke daerah-daerah wisata untuk mempromosikan gitu. Untuk mempromosikan pariwisata kita. Nah, Bali belakangan ini itu kan sudah dalam tahap
untuk menuju Bali Bangkit, yang siap untuk menerima wisatawan. Ketika Sandiaga Uno bertemu dengan wartawan CNN dan bos-bosnya, mereka sudah siapkan. Kita akan kirimkan media ke Bali untuk mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa Bali siap untuk menerima wisatawan. Nah, ini bukan kebetulan gitu. Ketika Pak Jokowi datang ke Bali dalam rangka liburan, ini adalah bagian dari promosi kepada seluruh dunia bahwa Bali sudah siap untuk menyambut para wisatawan. Ya buktinya ini salah satunya, Pak Jokowi sudah liburan di sana. Gitu. Dan Pak Jokowi selalu punya cara yang seperti itu. Karena dulu juga ketika liburan liburan akhir tahun gitu ya, Pak Jokowi juga liburan kemana? Ke Raja Ampat bersama keluarganya gitu. Untuk mempromosikan Raja Ampat. Supaya masyarakat dunia gitu tahu Indonesia itu seluas ini, seindah ini. Enggak cuma Bali, Raja Ampat juga ada. Itu yang beliau lakukan, promosi kepada masyarakat global. Tapi ini kayaknya nggak dipahami sama seorang yang pernah menjadi menteri. Kan kasihan. Lawang saya aja paham maksudnya Pak Jokowi. Lah ini kok mantan menteri nggak paham? Apakah karena dia itu referensinya cuma sebatas alat-alat dapur dan sekitarnya? Yang mana tahu gitu kan? Referensi dia terbatas, cuma sekitar alat dapur. Jadinya nggak paham soal narasi dan promosi pariwisata. Ya karena kalau kita lihat jarang-jarang Pak Jokowi liburan. Dan kalaupun liburan pasti ada maksudnya gitu. Kita lihat pernah Pak Jokowi liburan akhir tahun cuma di istana pakai sarung gitu. Udah, selesai. Dan nggak tiap tahun juga Pak Jokowi liburan Idul Fitri seperti ini. Enggak gitu. Selalu ada misi, selalu ada tujuannya. Dan sekali lagi, ini sama sekali tidak sebanding dengan SBY dulu gitu. Gak sebanding lah. Baik dari anggaran dan tujuannya itu gak ada. Kalau Pak SBY ke Eropa, ke London, ke Amerika, apa tujuannya? Promosi pariwisata sana. Yang untung siapa? Ya mereka. Kita mah dapat apa? Dapat ceritanya aja gitu. Oh ini malah ditanya masyarakat dapat apa? Apakah ikut menikmatinya? Jadi buat Roy Suryo gitu ya, yang sebagai mantan menteri, apa ya? Saya pikir Anda ini perlu cari kesibukan lah. Ya masa presiden liburan dikomentari? Kan kayak kurang kerjaan banget gitu. Gimana kalau jadi admin saya? Atau bikin konten sama saya? Lumayan lah, benar. Daripada gabut di Twitter. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.